Ketua Umum kita yaitu Bapak Cekurdo Ratu Fertiaso. Dari sana masyarakat sudah mendengar bahwa di Bali sudah ada perusahaan yang sudah bisa mencetak uang kepeng khusus untuk sarana upacara agama. Hai sahabat semua, salam sejahtera. Hari ini saya sedang meluncur ke rumah produksi seni kerajinan uang kepeng Kamasan Bali. Di mana di sana saya akan bertemu dengan seorang sahabat, sang kreator yang memiliki ide cerdas untuk membuat uang kepeng Kamasan Bali. Ayo kita segera meluncur temui beliau, sang kreator uang kepeng Kamasan Bali. Hai sahabat, salam sejahtera. Saat ini saya sudah berada di rumah industri uang kepeng Bali Kamasan. Jadi saya akan bertemu dan berbincang dengan seorang yang sangat luar biasa, seorang sahabat. Dia adalah seorang pengrajin uang kepeng Kamasan Bali. Beliau adalah merupakan sang kreator juga daripada uang kepeng Kamasan Bali ini. Yuk kita temui sang kreatornya sendiri. Om Swastiastu. Pada hari ini saya sedang berada di rumah industri uang kepeng Kamasan Bali. Uang kepeng itu sering orang bertanya, apa sih uang kepeng? Uang kepeng itu adalah kalau di Bali pes bolong gitu. Jadi pada hari ini saya akan berbincang mengenai uang kepeng Kamasan Bali, dan saya saat ini sedang bersama kreatornya langsung. Beliau seorang kreator uang kepeng Kamasan Bali, dan saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat semua, mungkin uang kepeng yang dikenal dari dulu, uang kepeng saat kerajaan Majapahit, ada yang tulisan Mandarin Cina gitu. Nah ini berbeda. Jadi tujuannya bagaimana melestarikan daripada uang kepeng yang dimana beliau sebagai kreatornya. Nah, itu beliau adalah Bapak Made Sukma Swacita. Nah, Swastiastu Pak Made. Nah, yang kami ingin tahu pertama, apa kira-kira pemikiran Pak Made? Ide kreatif apa kok bisa muncul mungkin sudah sekian tahun sebelumnya, sehingga Pak Made bisa sebagai kreator gitu. Kreator kan anggap kita pencipta gitu, pencipta uang kepeng seperti yang Pak Made hari ini kerjakan. Dan tahun berapa Pak Made memulai untuk memproduksi daripada industri uang kepeng Kamasan Bali ini? Silahkan Pak Made. Pertama, kita mulai ini adalah tanggal 29 April tahun 2004, bertepatan dengan hari baik yang dipaice atau diizinkan oleh Ide Sulinggeh, Ide Peranda pada saat itu. Nah kemudian faktor apa yang saya sebagai pelaku daripada industri uang kepeng Kamasan Bali adalah bermula dari ide daripada Bapak Gubernur tahun 2004 membentuk sebagai lembaga Bali Heritage Trust, lembaga pelestarian warisan budaya, itu dengan SK Gubernur nomor 68 tahun 2003. Pak Dewa Brata waktu itu menjadi Gubernur Bali. Nah kemudian karena ide beliau sangat mulia, jadi oleh
pimpinan atau ketua Bali Heritage Trust waktu itu adalah Ida Cekorde Raka Kertiasa. Kemudian dengan jajaran beliau ada juga ketua satu, kebetulan sekarang sebagai wakil gubernur Bali itu Bapak Cekorde Arte Ardana Sukawati, dikenal dengan Cok Aceh. Jadi beliau juga sebagai pengurus atau panitia daripada pelaksanaan bagaimana agar wang kepeng yang dicita-citakan oleh Bapak Gubernur Bali waktu itu bisa tercapai dan bisa beredar untuk sebagai sarana upacara agama Hindu. Kalau kita lihat daripada sejarahnya, itu adalah wang kepeng sebetulnya datangnya dari negara Cina dengan huruf Cina. Jadi karena Bali sekarang menginginkan untuk membuat sarana upakara, tapi dengan bahan khusus yaitu bahan pancadatu. Pancadatu di sini adalah panca itu adalah 5, datu adalah warna. Jadi bahan daripada wang kepeng yang kita buat di Bali dan dengan aksara Bali Saba Ta'a, kemudian di baliknya adalah Ang Ah. Nah, itu dengan bahan itu adalah sesuai dengan arah mata angin. Timur itu adalah Se, adalah hurufnya Se, ya. Timur adalah warnanya putih, logamnya perak. Kemudian huruf B itu adalah selatan, bahannya tembaga. Kemudian dewatanya adalah Brahma. Kemudian T itu adalah barat, itu dewatanya Mahadewa dengan warna kuning, logamnya adalah emas. Kemudian utara itu A, warnanya hitam, bahannya besi, dewatanya adalah Wisnu. Nah, campuran daripada 4 warna tadi di tengah itu adalah campuran, dewatanya adalah Siwa. Nah, demikian Pak Agung yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Jadi kalau saya melihat Pak Made, karena ini kan urusannya dengan skala niskala. Skalanya mungkin kualitas yang dibuat, niskalanya sangat berhubungan dengan ketuhanan. Nah, bagaimana Pak Made mengawasi para pekerja yang ada di sini sehingga kualitas bahan, kemudian ada corak tulisan yang seperti tadi, ada Saba Ta'i mungkin yang ada di sana, jadi tidak melempas gitu. Karena ini pekerja ini kan terkadang tidak mampu dia dari hatinya sendiri. Jadi untuk mengatakan bahwa ini sudah tepat tulisannya kan tidak mampu Pak Made. Nah, sekarang bagaimana Pak Made mengawasi para pekerja sehingga kualitas skala niskala ini bisa diterima dengan baik. Silakan Pak Made. Terima kasih. Jadi untuk mewujudkan ajak daripada bahan dan kualitas daripada wang kepeng yang kita buat, pertama memang ada panitia 9 sebenarnya di Guduran dulu. Selalu kita koordinasi dengan beliau. Goalnya itu adalah di hidup perdana atau pendeta. Nah gitu. Kemudian bagaimana untuk bisa kualitas itu bisa makin hari makin bagus. Memang saya sendiri kebetulan sebelum kita membuat wang kepeng ini, kita juga sebagai karyawan atau orang yang sudah terbiasa membuat itu sarana yang terbuat dari emas, seperti cincin, kemudian ada anting-anting, kemudian ada gelang. Nah, sampai-sampai memang Banjar yang saya tempati ini adalah Banjar Pademas. Jadi memang dari turun-temurun memang sudah ada keahlian di bidang logam tapi khusus emas. Nah, kemudian bertitik tolak sama itu, keahlian itu, kemudian ada ide yang sangat mulia dari Bapak Gubernur untuk mencanangkan, melestarikan wang kepeng dengan huruf Bali dengan bahan pancadatu. Kami sebelumnya sudah punya bayangan kasar bahwa kalau kita tekuni, kemungkinan bisa. Hanya saja kami harus belajar bagaimana untuk bisa mengecor atau membuat dengan jumlah yang besar sehingga harga ekonomian itu bisa kita dapatkan, demikian.
Nah, kemudian kita belajar juga sempat ke luar Bali, karena di Bali saat itu tidak ada pengecoran dalam jumlah besar karena bahannya adalah emas. Emas 1 kilo itu sudah berapa harganya, kan paling dengan tempat pengecoran yang kecil udah cukup. Itu yang ada di Bali. Nah, kami belajar di Jawa Tengah, itu adalah di Juwana. Nah, di sanalah kami belajar 10 hari untuk bagaimana teknik pengecoran dalam jumlah yang besar. Nah, itu kita bawa ke sini. Kemudian karena saya yang menggeluti, karena sebelumnya memang di Bali belum ada pencetakan uang kepeng, semuanya adalah kami yang belajar detail tentang uang kepeng dengan bagaimana untuk melebur dengan jumlah besar, kemudian bagaimana membuat kualitas. Nah, jadi awalnya adalah kami yang memulai, sehingga dalam pengawasan kualitas itu sudah terbiasa kita lakukan. Kemudian dengan cara-cara adalah bagaimana membina karyawan sehingga mereka itu tahu betul bagaimana cara kerja yang benar, terus memanfaatkan alat-alat juga yang semestinya. Terus alat apa yang harus dia lakukan, itu pun juga kita mencari juga untuk barang yang kita buat harus sesuai dengan alat yang kita harus pakai, demikian Pak Agung. Berarti ada semacam workshop ya, workshop kepada para pekerja ini. Ada Pak Agung, karena kita juga menyiapkan satu aula untuk bagaimana kita memberikan mereka itu adalah secara teori, kemudian baru kita bawa ke workshop. Jadi pada saat di workshop lah waktu yang kita berikan lebih banyak ya, karena memang karyawan-karyawan yang kita ajak bekerja di sini adalah mereka-mereka sudah punya dasar bekerja di logam juga, karena di Kamasan di sini adalah terkenal dengan berbagai macam corak kesenian. Itu adalah ada bokor perak, bokor tembaga bahannya, bokor kuningan, kemudian ada pandai besi, kemudian ada lukisan wayang Kamasan. Nah, jadi udah lengkap. Sehingga kalau mendidik dia dalam satu workshop itu tidak lama biasanya, karena mereka sudah punya basic untuk mengerjakan logam, demikian Pak Gu. Nah, kemudian sampai nembus ke mancanegara nih Pak Made. Oke. Nembus mancanegara, bagaimana mengenalkan? Atau lebih dulu lah di Bali, bagaimana mengenalkan, mensosialisasikan produk ini ke seluruh desa adat yang ada di Bali. Baik Pak Agung. Jadi begini, kebetulan ini ide daripada Bapak Gubernur Bali. Begitu kita mampu untuk mencetak uang kepeng pertama kali, itu diadakanlah semacam satu konferensi pers oleh Ketua Umum kita, yaitu Bapak Cekurde Rake Kertiase. Dari sana masyarakat sudah mendengar bahwa di Bali sudah ada perusahaan yang sudah bisa mencetak uang kepeng khusus untuk sarana upacara agama. Dari sana, kemudian atas dukungan daripada Bapak Gubernur, pada saat ada karya di pura di Bali, itu adalah pura Puncak Mangu, Puncak Mangu. Di sana pada saat karya itu Bapak Gubernur punya inisiatif untuk mengundang seluruh bendesa adat se-Bali tahun 2004, sejumlah 1.417 bendesa adat. Nah, masing-masing bendesa diberikan punya secara cuma-cuma. Tujuannya adalah untuk menyebarluaskan informasi bahwa Bali sudah bisa mencetak uang kepeng khusus untuk sarana upacara dengan bahan pancadatu dengan huruf Bali. Jadi sudah mulai beda dengan uang kepeng yang kita terima dari negara Cina, itu dengan huruf Cina, kemudian bahannya 3 atau 2 macam saja gitu. Nah, karena khusus untuk upacara agama, jadi dilengkapi dengan 5 unsur sesuai dengan arah mata angin yang ada. Kemudian sampai ke mancanegara, Pak. Apakah promosi besar-besaran ataukah ada wisatawan-wisatawan yang datang ke Bali ke industri uang kepeng kemasan ini? Benar sekali Pak Agung. Jadi dengan berjalannya waktu ya, kemudian karena tamu di Bali itu adalah tamu hampir seluruh mancanegara yang datang. Jadi ini ada satu travel yang kebetulan kita dipaketkan dalam tur mereka, yaitu adalah Fakto. Jadi
Dari sanalah tamu-tamu Eropa khususnya yang dihandle itu diperkenalkan, karena di workshop kami itu bisa melihat secara utuh produksinya, dari mulai pengecoran, pencetakan, kemudian ada finishing. Karena di dalam workshop kita sudah berikan dia link untuk berkunjung tanpa mengganggu daripada karyawan kerjaan di lantai 2 nih. Jadi dengan demikian itu mulai banyak, itu satu. Yang kedua, ada juga dari Universitas Udayana khusus untuk pertukaran pemuda, itu dari Jerman itu. Jadi setiap 3 bulan pertukaran pemuda mahasiswa dari Jerman ke Bali, setiap 3 bulan dilepas, sebelum dilepas diajaklah ke sini Pak Agung. Itu juga dari universitas. Dan berapa negara nih kita? Kalau lihat negaranya itu ASEAN sudah, malah ada yang beli seperti Filipina, Singapura, udah ada yang beli langsung ke sini. Kemudian India juga dari Kalkuta sudah juga langsung ke sini. Kemudian Perancis yang cukup banyak, ya Perancis. Kemarin juga ada Belanda. Karena yang menarik di sini adalah kita mengolah limbah. Makanya diberikan bahannya, ya, karena kita mengolah limbah itu artinya scrap, jadi barang-barang yang kuningan, tembaga itu yang tidak dipakai, kita cabutin, kita bersihkan, kita olah ulang. Nah ini juga menarik buat tamu-tamu luar negeri, karena kita dijuluki adalah Green Industry. Jadi pencanangan provinsi juga demikian, Green Industry, Green Provinsi kan gitu Pak Agung. Kemudian tentu apa yang Pak Made lakukan ini kan sudah sangat luar biasa nih. Luar biasa. Terus bagaimana penghargaan dari pemerintah pusat misalnya dalam hal ini sebagai pelestarian ini. Pelestarian, ada nggak penghargaan khusus dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sehingga ini bisa dipayungi, ini bisa dipayungi dalam pembuatan kepeng kemasan. Kalau perhatian pemerintah justru kami berterima kasih sekali, baik itu di kabupaten maupun provinsi. Karena tanpa beliau membimbing kita sebagai masyarakat UKM yang di kampung itu nggak mungkin kita bisa maju. Nah kami dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi. Kemudian lanjut ke Jakarta, jadi kami diberikan penghargaan. Yang pertama adalah penghargaan Paramakarya dari Kementerian Tenaga Kerja. Itu yang dinilai adalah kualitas dan produktivitas kerjanya. Kemudian yang berikutnya adalah penghargaan Kreasi Prima Mutu. Kreasi Prima Mutu itu yang dilihat adalah bagaimana kita mengefisiensikan dan memotong birokrasi kerja kita, sehingga akan mendapatkan suatu value dan kita bisa bersaing untuk harga. Dengan meningkatnya harga bahan, karena kita bisa memotong birokrasi kerja dengan efisiensinya, kita akan bisa bersaing. Kemudian ada penghargaan jasa pelestarian, karena kita bisa melestarikan uang kepeng yang tadinya sudah punah, ya. Kemudian kita bisa lanjutkan itu mendapatkan juga dari presiden, ya gitu. Terus jadi kalau dari pemerintah Provinsi Bali sendiri, dari sejak awal sampai saat ini, mudah-mudahan betul-betul tercurah juga perhatiannya. Kepeng ini. Memang waktu 2004 perhatian sangat luar biasa. Kita dibimbing terus diajak pameran. Kemudian yang berikutnya mungkin misi dan misinya lebih banyak daripada sebelumnya. Perhatiannya perlu ditingkatkan Pak Agung, demikian. Sudah ada perhatian? Sudah ada perhatian, tentu pasti ada perhatian. Tapi saya kira justru Bali ini dikunjungi masyarakat karena budayanya. Nah kita melestarikan budaya gitu. Nah jadi lebih duluan travel yang melihat potensinya gitu. Jadi tetap kita memberikan ucapan terima kasih, demikian Pak. Nah kalau kita lihat Pak Made sekarang, kita mencoba untuk melihat jenis-jenisnya sekarang. Bisa kita lihat sambil melihat daripada hasil produksi industri yang ada di sini. Kalau ini kita berikan nama itu adalah patung selamat datang. Jadi biasanya itu ada di front office bank maupun hotel.
karena sikap patung ini adalah mengucapkan selamat datang kepada siapa yang baru datang ke tempat kita secara umum. Oke. Nah, ini adalah Dewi Kuan Im, ini adalah Dewi keberuntungan. Tentu kita hidup sebagai manusia pasti kepingin sekali bagaimana dalam kehidupan kita sejahtera dan punya keberuntungan. Nah, ini adalah patung Ganesha. Patung Ganesha ini adalah dipercaya oleh kita, ya, selain sebagai logo institut ITB kan. Kemudian yang berikutnya kalau di Bali dipercaya sebagai penetralisir pekarangan. Menetralisir. Jadi kalau ada roh jahat atau ilmu-ilmu yang ini yang menetralisir, sehingga banyak sekarang terjadi di pekarangan kita di Bali itu kita memuja beliau. Nah, ini adalah Dewi Sri. Dewi Sri ini adalah Dewi kemakmuran. Nah, jadi ada padi di bawahnya, kemudian beliau juga megang padi. Nah, ini dipercaya untuk bagaimana kalau memuja beliau itu semoga kita bisa lebih sempurna. Nah, yang kuning ini bahannya adalah Prade gede, cap macan istilahnya. Nah, kemudian yang paling bagus karena kualitasnya 24 karat. Ya, persis emas dia. Ini didatangkan juga ya dari negara lain, Cina. Nah, gitu. Kemudian ini adalah patung tari Bali. Itu patung tari Temulilingan. Ya. Kemudian ini patung juga ini Legong Keraton. Jadi pada zaman dulu kalau ada penari-penari khusus di puri di kerajaan adalah beginilah model. Nah, itu kemudian juga ada beberapa produk-produk lain. Nah, ini juga sering diberikan nama adalah pelangkiran. Kemudian ada Daksinalinggih. Nah, itu ada Acintia, itu adalah simbol Tuhan. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, nah ini sempat kita uji kalau tidak salah tahun 2007 di provinsi. Jadi seluruh kreativitas IKM itu nilai. Ini sempat mewakili ke Jakarta dan mendapatkan juara di UNESCO. Ini UNESCO tingkat dunia nih, Jadi desainnya dilihat, terus tingkat kerapiannya. Ini adalah namanya Gedong Arta. Nah, kemudian ini adalah lumbung, tempat penyimpanan padi. Kemudian di atasnya menyimpan padi, di bawahnya para petani kita, leluhur kita dari sawah istirahat di sini. Ini namanya lumbung harta. Lumbung harta. Nah, kayaknya banyak sekali jenisnya. Banyak. Bisa dikerjakan di sini. Jadi termasuk juga Pak Agung plakat-plakat bank-bank juga nih. Cindramata. Jadi ada dari BRI, kemudian dari BNI, ya itu. Jadi ada beberapa, termasuk Bank Indonesia juga. Sudah sering ada di sana. Nih. Nah, kita lihat mungkin untuk BI-nya di sini. Nah, ini BI-nya. Ini ada BRI. Nah, ini Bank Indonesia. Ya, itu juga. Nah, itu Mahkamah Agung. Ini Bali Safari. Patung juga ya semacam. Ya, ini untuk Bali Pos. Pak Ketut Nade. Ya, ini di sini juga buat. Nah, ini plakat BI-nya model begini yang tadi beda nih. Nah, inilah penghargaan-penghargaan. Ini adalah para makarya. Nah, para makarya. Kemudian ini adalah industri hijau. Misalnya.
Ini kreasi Prima Mutu, ini yang dari Presiden. Yes, ke fotonya. Nah, ini Upakarti Jasa Pelestarian. Ini yang paling sulit nyari sebenarnya. Kalau karena pelestarian itu kan hampir orang tidak tertarik untuk melakukan. Kenapa? Itu kan produk lama yang barangkali orang sudah nggak tahu gitu ya, untuk dipakai apa gitu. Nah, kita yang bisa melestarikan akhirnya mendapatkan. Nah, ini foto-fotonya waktu kita penghargaan dari Bapak Presiden. nih di Pak Presiden. Kemudian ada CE niki. Jadi kalau kita mengekspor nanti atau mengirim ke luar negeri Harus pakai ini ya, berarti ini sudah tidak mencemari secara kesehatan. Nggih, ini senjata nawasange biasa dipakai untuk di Bali Peslang kalau ada upacara. Nggih. Kemudian ISO, ini kemudian di sini ISO-nya. ISO sudah dapat juga nggih, udah dapat juga ISO. Kemudian itu ada muri, kemudian ada logam terbaik ya, dari kementerian. Ya. Kemudian tempat kenten, nggih, untuk di Daksinali nggih. Nah, itu untuk Kamasan Bali itu ada sudah pendaftaran yang di atasnya. Nah, itu dah. Kita sudah mendapatkan merek ya. Nah, itu ada juga kita mendapatkan mitra terbaik itu dari Menteri Koperasi. Di paling bawah mitra terbaik LPDB. Nah, ini yang penghargaan untuk di Jakarta. Kalau yang di lokal kita itu yang di atas itu untuk jajar. Iya, piala. Itu ikut KB perusahaan kita dapat juga. Waktu Pak Mangku Pasika ini, Pak Gubernur. Kemudian untuk juga konvensi yang namanya konvensi Gugus Kenali Mutu kita dapat. Makanya bisa mewakili sampai ke tingkat Jakarta. Mewakili Bali nih. Semestinya Pak Made, masyarakat kita, khususnya di Bali, tidak susah mencari uang kepeng atau pes bolong yang berkualitas sebenarnya. Jadi banyak. Nah, tapi dengan penghargaan seperti tadi, penghargaan mutu, kemudian dari Bapak Presiden dan banyak penghargaan yang diterima dari kementerian, dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja. Berarti sudah pengakuan dari mana-mana. Nah, untuk masyarakat Bali atau Hindu di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia ini, kalau sudah berbicara uang kepeng atau pes bolong, datang saja ke Rumah Industri Seni Kamasan Bali. Uang kepeng Kamasan Bali. Nah, itu harapan kami sehingga dari kualitas secara skala dapat dipertanggungjawabkan. Kan gitu Pak Made. Patut. Ya. Mungkin demikian yang dapat kami diskusikan, ya istilahnya bertukar pikiran lah tentang uang kepeng Kamasan Bali. Jadi tidak sulit sekarang, seperti saya misalnya, tidak sulit untuk menemukan uang kepeng, apalagi sudah pelestariannya sudah sangat luar biasa. Demikian mungkin Pak Made. Jadi terima kasih kepada sang kreator uang kepeng Kamasan Bali, sehingga menambah warna atau wawasan daripada masyarakat Bali agama Hindu dalam rangka melaksanakan upacara yanya yang menggunakan uang kepeng atau pes bolong ini. Terima kasih Pak Made. Terima kasih Pak Gung. Rahayu Pak. Demikian tadi penjelasan Bapak Made Sukma. Dengan sudah panjang lebar kita bertukar pikiran tentang uang kepeng ini. Semoga sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Bali, di Indonesia maupun di dunia. Tentu sebagai wujud pelestarian ini seharusnya jadi kalau untuk mencari uang kepeng yang berkualitas dan kami juga setelah melihat-lihat memang benar sekali penghargaannya begitu banyak, jadi tidak perlu ragu jadinya untuk mendapatkan uang kepeng yang berkualitas. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan hasil diskusi saya, dan sahabat semua,
yang sudah menonton channel ini, kami harapkan untuk like, share, dan subscribe. Om Santi 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 Om.